العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي له رسول بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, guru-guru kita dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat beliau. Amin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali ya melaksanakan kajian pada subuh hari ini. Kita akan melanjutkan kajian kita eh, kajian tahsin ya. Lebih tepatnya kita akan mempelajari atau akan mengkaji Manzumah Al-Jazariyah. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk pada bab makharijul huruf. Ya, ini makhraj ini merupakan hal yang sangat penting ya. Pembahasan makhraj ini, penguasaan makhraj ini di dalam membaca Al-Qur'an gitu. Huruf ini ya. Saya izin share dulu ya. Sip, sip, sip. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut, mari kita buka dulu kajian kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, saya akan coba baca dari awal ya, bab makharijul huruf ini. Ini syukur-syukur sebenarnya kalau hafal ya. Karena memang untuk Oke. lebih pede itu, oh kalau ditanya ini misalkan hak dari mana, kita hafal tuh. Ya, syukur-syukur gitu ya. Enggak pun sebenarnya enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Makharijul hurufi sab'ata 'ashar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu. Asfal wal waslu fajimu shinu ya wal dadu min hafatihi idh wal ya. Ladrasa min aysara aw yumnaha wal lamu adnaha limuntahaha. والنون من طرفه تحت جعل والراء دانه للظهر أدخل والطاء والدال وتمن هو من أولي الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفم أطرف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم gunnatun makhrajuhal khayshum. Nah, itu sampai situ itu tentang makharijul huruf. Ya. Jadi ini bab makharijul huruf tadi di atas ya. Nah, kita kemarin itu sudah sampai kepada di sini ada syarahnya. Makharijul huruf ya. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Jadi yang pertama itu ada namanya al jauf ya. Al jauf itu rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Hurufnya ada alifun wa ukhtaha. Ada huruf alif yang pertama. Berikutnya adalah wa ukhtaha. Ada saudara-saudaranya alif. Ya, saudara-saudaranya alif itu wahya huruf maddin. Ya, ini huruf mad. Nah, huruf mad ini ya ini waw sukun. Sebelumnya dhammah itu mad. Ya. Kemudian ya sukun sebelumnya fathah. Sebelumnya kasroh. Nah, itu juga apa namanya mad. Ya. Kita sering kenal dengan mad tabi'i di awal gitu. Lil hawa'i tantahi. Sukunnya sudah disampaikan. Tsumma li aqsal halki hamzun ha. Kemudian untuk aqsal halki, jadi setelah al jawuf tadi rongga tenggorokan sampai rongga mulut itu ada, kemudian berikutnya adalah al halq. Al halq. Al halq itu artinya tenggorokan ya. Nah, tenggorokan itu juga dibagi-bagi lagi. Jadi ada tiga tempat ya di al halq itu. Nah, tsumma li aqsal halki, ada aqsal halki.
Kalau kita mengatakan atau mengetahui atau sering mendengar mengucapkan Masjidil Aqsa berarti itu masjid yang jauh gitu. Aqsa itu. Makanya Aqsa itu artinya jauh. Tsumma li aqsal halki. Nah, ini jadi tenggorokan yang paling jauh maksudnya paling jauh daripada mulut. Ya. Ini ada hamzun ha'u. Ada hamzah, ada ha. Bukan ha tapi ha, bukan juga ha tapi ha. Ha di tenggorokan di sini ya. Wa min wasautihi fa'ainun ha'u, dan dari tengah-tengah tenggorokan itu keluar dua huruf. Fa'ainun ha'u, ada ain, ada ha, ada ain, ada ha. Ini titik kritisnya adalah kadang-kadang mengucapkan ini sering masuk ke hidung. Ini hati-hati. Adnahu ghainun kha'uha. Nah, kemarin sampai sini ya. Adnahu ghainun kha'uha. Kemudian ada yang berikutnya ada adanal halqi. Adanal halqi itu tenggorokan yang paling dekat dengan mulut ya. Adnahu ghainun kha'uha. Nah, ini saya kemarin nggak bahas soal wal qaf. Kenapa? Karena qaf ini dia beda makhraj. Ini bukan lagi al halq bahasannya. Tapi qaf itu sudah masuk ke lisan. Gitu. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu. Wal qafu dan berikutnya yang akan kita bahas adalah aqsal lisan. Aqsal lisan. Jadi al jawab sudah, kemudian al halq itu sudah, berikutnya masuk ke lisan. Jadi kan ada al-halq, ada lisan, nanti ada syafatain, ada dua bibir gitu ya. Ini lisan itu juga nanti dibagi-bagi tempatnya itu ya. Lisan secara umumnya, nanti rinci-rinciannya itu ada. Nah, yang pertama itu ada aqsal lisan. Artinya aqsal lisan itu aqsa tadi jauh ya. Jadi lidah yang paling jauh, yang paling dalam gitu. Yang paling dalam. Wal qafu aqsal lisani fauqu summal kafu. Wal qafu dan qaf aqsal lisani ini adalah keluar daripada lidah yang paling ujung atau pangkalnya, bukan ujungnya, pangkal. Pangkal lidah berarti lidah yang paling dalam. Fauqu. Nah, ini di atas. Summal kafu, kemudian ada kaf asfalu. Nah, maksudnya bagaimana? Oke. Ini kita coba masuk ke syarahnya. Nah, di sini. Aqsal lisan. Ya, ada aqsal lisan ma yuhadhihi minal hanakil a'la wa yakhruju minhu al-qafu. Jadi dalam di aqsal lisan itu juga sebenarnya kalau lebih detail lagi itu ada dua. Yang pertama ada aqsal lisan ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Nah, ini kalau kita melihat ada lidah ya, ada lidah. Nah, ini qaf ini keluar dari sini ya. Mohon maaf, salah salah. Nah, ini qaf ini keluar dari sini. Lidah yang paling belakang. Nah, ma yuhadhihi minal hanakil a'la, bersamaan dengan apa? Dengan sejajarnya atau sejajar minal hanakil a'la. Ada yang namanya hanakil a'la. Jadi hanakil a'la itu eh, apa namanya? Atau hanakil a'la, atau ada hanakil azmi, ada hanakil lahmi. Maksudnya hanak itu apa? Maksudnya ini langit-langit. Nah, kalau qaf itu mayuhadihi minal hanakil a'la. Ini dia sejajar dengan langit-langit yang itu apa di atas, atau di dalam apa bahasa yang lain itu hanakil hanakil azmi. Jadi langit-langit yang dia tulang aja ditempelkan sejajar dengan langit-langit yang ada dagingnya. Ini di belakangan ada dagingnya. Ini terlihat ya di sini ya, ada panah ini yang bergerak-gerak ya. Ya, Ya, kelihatan. qaf ini keluar dari sini. Ya, ini pangkal lidah, kemudian dia ditempelkan ke sini. Langit-langit yang dia masih ada dagingnya. Maju ke depan ini sudah tulang semua. Hanakil azmi istilahnya begitu bahasa Arabnya. Gitu ya. Ini hanakil apa namanya azmi tadi, atau hanakil a'la di sini, minal hanakil a'la itu keluarnya huruf qaf. Makanya qaf itu lebih di belakang. Nah, aqsal lisani ma yuhadhihi minal hanakil a'la tahta makhrajil qaf wa yakhruju minhu al-qafu. Nah, kemudian yang berikutnya ada aqsal lisan, sama ini pangkal lidah sama ya. Ma yuhadhihi minal hanakil a'la, bersama apa-apa yang sejajar atau ya sejajar ya minal hanakil a'la, daripada langit-langit atas, ala uh, minal hanakil a'la tahta makhrajil qaf itu. Nah, ini dia di bawah makhrajnya qaf. Wa yakhruju minhu al kafu. Nah, kalau kaf itu dia maju sedikit.
Kalau ini kof, ini kaf. Nah, makanya ak, nggak aku. Nah, kalau kof itu aku, dia lebih dalam. Kaf lebih maju, gitu ya. Nah, maksudnya di situ. Maksud daripada tadi itu fauku aqsal wal qafu aqsal lisani fauku. Maksudnya dia di atas daripada kaf. Tsummal kaf asfalu, maksudnya di bawahnya. Gitu ya. Difahami sampai sini ya? Sisi kof dan kaf. Makanya hati-hati ketika mengucapkan kof dan kaf itu berbeda ya. Aku kof berarti ak. Nah, nanti untuk lebih detail, lebih jelas lagi nanti kita akan belajar tentang sifatul huruf ya. Sifatul huruf itu akan lebih terasa lagi beda-bedanya begitu. Wal waslu faji mushinu ya wal min hafatihi idh waliya. Yang berikutnya ya, yang berikutnya setelah kita eh, membahas tentang aqsal lisan, ada apa namanya, tempat keluar ya, ini aqsal lisan, lisan yang paling dalam. Nah, di sini saya di ini juga nih, wal qaf wal kafu tusammayani lahawiyatain. Ya, ini dua huruf ini, qaf dan kaf itu juga disebut huruf lahawiyatain ya. Li khurujha min qarnil lahat. Kenapa? Karena memang dia keluarnya dekat dengan vulva atau apa ya, anak lidah lah. Ini di sini lak-lakan kalau bahasa kita tuh ya, lak-lakan itu. Tahu Pak ya? Lak-lakan itu. Ya. Nah, itu dekat dengan itu. Makanya disebutnya tadi apa? Lahawiyatain. Kata lainnya gitu ya. Kalau jadi kalau oh ini huruf lahawiyatain itu juga sama aja. Maksudnya qaf dan kaf gitu. Atau aqsal lisan nih sama saja. Nah, berikutnya adalah wasatul lisan. Setelah aqsal lisan, kita maju. Ada namanya wasatul lisan. Wa yakhruju minhu al-jim wa shinu ya. Ya, keluar daripada wasatul lisan itu yakni tiga huruf. Ada jim, ada shin, ada ya. Wa aqsadu bil ya'i huna al ya'u al mutaharrikatu aw sakinatul maftuhu ma qablaha. Nah, tadi kan di atas itu kita juga mengetahui bahwa di dalam al-jauf itu ada huruf mad, yakni ya sukun. Nah, pertanyaannya apa bedanya dengan ini gitu. Di sini kan ya itu dia masuk pada wasatul lisan. Nah, maksudnya di sini yaitu adalah ya yang al-mutaharrikah, ya yang memang dia berharokat. Kalau tadi di mad itu kan ya-nya sukun. Ya kan gitu ya. Ya-nya sukun itu berarti masuknya ke mad gitu. Awis sakinat atau juga bisa juga ya yang sukun. Tapi syaratnya kalau ya-nya dia sukun, al maftuhu ma qablaha, dia difatahkan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya fathah, nah itu dia adanya di apa wasa tulisan. Ai gitu ya. Gitu. Itu dia bedanya begitu. Sekali lagi kalau ya-nya yang dia terkategori huruf yang keluar dari al-juf itu adalah ya apa namanya? Mad ya. Ya-nya sukun sebelumnya berarti kasroh gitu. Nah, kalau di dalam wasatul lisan tempat keluarnya ini adalah ya mutaharrika. Mutaharrika itu dia berharokat atau ya sakinah. Yang syaratnya kalau ya sakinah begitu ya. Wahadhil huruf wahadhil hurufu ats-tsalatsatu tusamma syajariyatan li khurujha min syajri lisan, atau juga disebut huruf syajariyah ya, juga silakan bisa ya. Artinya tetap wasatul lisan gitu, tengah-tengah lisan. Nah, di sini al-jim, aj, aj, aj. Di sini ya, kita lihat kalau lihat di gambarnya aj yang di tengah. Kalau tadi kof dan kaf itu di sini di belakang, ini dia di tengah. Bukan juga ujung ya. Ada ujungnya, ada pangkal, ini tengahnya. Aj, aj, jim, aj. Ada sya. Nah, kalau sya ini, kalau jim ini nempel aj ya. Kalau sya ini mendekati nggak nempel. Aj. Ya, kalau nempel jadi salah. Jadi aj ya. Ini nggak sya, sya.
Nah, pengucapan sya ini jangan monyong ash ya, enggak karena sya itu bukan huruf bibir, tapi sya ash sya sya. Nah, ghairul madiyah maksudnya bukan ya, ya-nya bukan ya mad. Ya, tadi ya udah dibahas ya. Ai ya, sama juga ai 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 ya gitu ya. Gitu ya. Kemudian oke sampai sini difahami dulu ya. Jadi itulah dua ya. Ada aqsal lisan hurufnya qaf dan kaf. Ada wasatul lisan dia hurufnya tiga. Ada jim mushinu ya. Ada jim, ada shin, ada ya. Ya-nya ghairul madiyah bukan ya madiyah gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu mangga. Kita santai aja belajarnya ya. Mudah-mudahan ya difahami gitu. Aman tuh. Aman ya. Oke. والضاد من حافاته إذ وليا لا ضرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها ya. Wadadu dan dad itu min hafatihi. Nah, ini dad ini dari pinggirnya ya. Jadi kan tadi ada aqsal lisan, lidah yang paling belakang, ada wasatul lisan tengah-tengahnya ini ada hafah, hafatul lisan. Min hafatihi, hafah. Berarti pinggiran ya. Sisinya gitu ya. Min hafatihi idh waliya. La drasa min aisara au yumnaha walam adanaha limuntahaha. Nah, dhad ini kita masuk ke huruf dhad ya, huruf dhad. Dhad itu sekali lagi dia min hafah, hafatihi. Kalau berbicara hafah itu ini kalau tangan ini umpama ya. Tangan ini yang dimaksud dengan hafah itu apa? Nah, ini di sini. Kalau ini Hmm. misalkan pangkal, ini tengah-tengah ini di sini. Nah, ini dhad di sini. Gitu ya. Dhad ya di sini ya. Gitu. Wadadu min hafatihi idh waliya la drasa min aisar yumnaha. Nah, dia dad ini dari hafatul lisan idh waliya, kemudian dia ditempelkan ya. La drasa terhadap apa? Ditempelkan kepada gigi geraham min aisaro au yumnaha. Hmm. Baik gigi geraham itu dia eh, yang sebelah kiri au yumnaha atau sebelah kanan. Itu dad. Al bo Nah, makanya eh ini kan tadi berbicara makhraj itu kan ada titik tekan di situ kan. Ada titik tekan kan. Nah, load itu di mana titik tekannya tadi? Berarti pinggiran lidah ini tadi yang ya Oh. seperti ini kira-kira dia nempel ke atas ke geraham. Nah, jadi ada penekanan di situ. Baik yang kiri atau yang kanan atau dua-duanya boleh. Al, ya, gimana enaknya kita? Bo al bukan al. Nah, bo enggak manyun ya. Al 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 memang bo. Nanti lebih jelas sekali lagi kita ketika kita bahas sifat itu lebih ini lagi lebih enak lagi. Sementara ini seperti itu ya. Nah, ihda hafatil lisan awi kiltahuma. Ya, jadi ini bisa eh, salah satu saja. Maksudnya salah satu sisi lisan tadi ya. Au kiltahuma atau keduanya ma'ama yuhadihi minal adrasil ulia. Ini, kemudian dia yang apa ditempelkan dengan gigi geraham bagian atasnya ya. Gigi geraham itu kan ada bawah ada atas ini yang atasnya. Ay al-hafah bitakhfifil fa'i al-yusra ma'al adrasil yusra al-ulya wil hafah al-yumna ma'al adrasil yumna al-ulya al-hafatani ma'an ma yuhadihima min al-adrasil ulya wa yakhruju minhu al-dadu. Nah, al-dad. Dad di situ keluarnya huruf dad. Nah, ini di sini ada ya. Do. Bisa difahami ya? Ya. Wa khurujul dadi minan nahiyatil yusra aisar. Yang dikatakan bahwa keluarnya huruf dad min nahiyatil yusra gitu ya.
Jadi keluarnya huruf dod daripada sisi yang sebelah kiri itu aisar. Wa min nahiyatil yumna as'ab. Itu lebih lebih susah. Do al do al. Ya betul sih kalau saya ini lebih mudah kalau dari sebelah kiri ya. Gitu. Wa min nahiyatani ma'an a'azu wa andaru. Wahya min as'abil hurufi nutqan. Nah, harus jadi perhatikan bahwa dod itu ternyata dia huruf yang paling susah diucapkan di antara huruf-huruf hijaiyah yang lain. Gitu. Wal ajimu la tastati an nutqa biha. Bahkan di sini katakan dan orang ajam itu tidak mampu mengucapkan terhadap huruf itu. Gitu. Nah, makanya walidzalika sumya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibal lughati ahli dhad. Bahkan dinamai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa? Eh, Pemilik lugah atau ya apa pemilik lugah ahli dhad. Nabi itu fasih dodnya dan susah untuk diikuti gitu mas. Bukan tidak mungkin ya, tapi memang as'ab huruf yang paling sulit itu huruf dod ya, diucapkannya. Karena nanti itu dari sifat-sifatnya itu juga luar biasa ya, banyak. Ya, oke sampai sini difahami dod ya. Tad, pertanyaan dikit Tad. Ya, Tadi apa yang ditempelkan kan itu apa lidah depan tengah atau gimana? lidah ininya yang sejajar dengan yang sejajar kalau depan kan nggak sejajar, depan ya dengan gigi depan, iya kan? Hmm. Bo, makanya sisinya, sisi lidah ini, gitu. Jadi Hmm. umpama ini lidah umpama ya, ini kan Ya. depannya ujung nih. Nah ini dia di sini. Ya. Ini yang dekat dengan Hmm. geraham kan. Makanya enggak di itu seolah-olah kan depan harus ke belakang enggak. Oh, Enggak. Do oh, el 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 bo 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 gitu. Tapi gini sisi yang ini. Intinya sisi yang dia memang berdekatan sejajar hmm. dengan geraham itu yang ditempelkan gitu loh. Difahami ya? Ya. Gitu ya. Nah, itu tentang bod. Nanti lebih ininya emang latihan ya dan nanti diperkaya lagi, disempurnakan dengan membahas sifatul huruf. Insyaallah. Oke, saya pikir sampai sini dulu aja ya. Siap, Sedikit lah, Tad. tidak apa-apa. Harapannya sedikit-sedikit tapi memang ada sesuatu yang baru gitu yang bisa diambil. Banyak-banyak juga kalau membahas makhraj, apalagi prakteknya belum ini Ya, pusing, paham. Ya. pusing juga gitu kalau tentang ini. Oke, saya ringkas sedikit lagi, ringkas lagi bahwa tadi sekali lagi yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini itu ada eh, kita sudah masuk ke lisan. Sebelumnya kan ada al-jauf ya. Ini saya Baik. akan ulang-ulang supaya lebih ngerti lagi nggak apa-apa ya, bosan-bosan lah sekalian ya. Jadi pertama tadi ada al-jauf, ada huruf alif dan juga saudaranya, yakni huruf mad Mas. tadi. Kemudian setelah al-jauf itu kita berikutnya adalah membahas tentang al-halq, yakni tenggorokan. Tenggorokan dibagi tiga juga ya, ada aqsal halqi, ada wasatul halqi, ada adnal halqi. Oke. Kemudian yang berikutnya kita sudah masuk juga kepada al-lisan. Yang sudah kita bahas itu ada pertama aqsal lisan. Lidah yang dia bagian ujungnya, bagian pangkalnya, lidah yang paling jauh, aqsal lisan. Kemudian yang berikut ada wasatul lisan. Ya, dari aqsal lisan itu kita sudah juga membahas tadi ada dua huruf yang keluar. Yang pertama ada qaf. Ya, qaf itu pangkal lidah kemudian ditempelkan ke langit-langit atas, ya, yang dia itu berdekatan dengan apa eh, langit-langit atas yang masih ada dagingnya atau hanakul lahmi. Sementara kalau kaf itu maju sedikit, ya. Hanakul azmi ada ada ak, ak gitu. Nanti dari sifatul huruf juga berbeda. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya setelah aqsal lisan kita masuk ke wasatul lisan. Wasatul lisan tengah-tengah daripada lidah. Hurufnya ada tiga, ada faji, mushinu, ya ada jim, ada shin, ada ya. Ya-nya bukan ya mad, ya bukan ya madiyah. Syaratnya tadi dia ya-nya
kalau ya-nya sukun, berarti sebelumnya harus fathah. Kalau sebelumnya kasroh itu bukan masuk atau bukan keluar dari wasatul lisan, tapi keluarnya dari al-jauf karena masuk pada harf mad gitu ya, huruf mad. Oke, kemudian yang berikutnya lagi kita juga membahas tentang dod. Min hafatihi idwali ala drosa min aisar au yumnaha. Dod ini dia dari hafatul lisan, dari sisinya lisan, di sisinya lidah gitu ya. Idwali ala drosa. Kemudian dia ditempelkan ke gigi geraham. Makanya yang nempel itu yang mana? Yang nempel itu adalah bagian lidah, sisi lidah yang dia memang berdekatan dengan eh, gigi geraham. Min aisar au yumnaha. Baik yang sebelah kiri atau yang kanan. Silakan itu bisa memilih. Oh yang ini kan penekanan sekali lagi berbicara penekanan kan. Itu kan berbicara makharja itu. Makanya saya di pertemuan sebelumnya itu sampaikan bahwa ya kita apa mengucapkan makharja itu ibaratkan kita tuh meniup seruling lah. Dari ininya tuh sama, cuman ditekannya di lubang yang mana itu nanti menghasilkan suara yang berbeda gitu kira-kira. Nah, makanya ini juga sama. Ketika kita memberikan tekanan di sebelah mana itu akan menghasilkan suara yang berbeda. Nah, di sini dod itu kembali adalah lisan pinggirnya gitu ya sisi lisan yang dia berdekatan dengan ladrosa dengan al-adros itu geraham gigi geraham gitu silakan tinggal ditekan di situ out 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 karena kalau dot itu kan memang semua lidah itu dia keangkat ke langit-langit semua cuman penekanannya di mana nah itu penekanannya adalah di pinggir sebelah kiri atau kanannya lisan atau dua-duanya juga boleh. Begitu. Berikutnya nanti kita akan membahas walamu adana halimuntahaha. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan terakhir, Pak? Kalau Hmm. hal gitu tenggorokan ya, Al-halq al ini hal tenggorokan, ya. tenggorokan. Kalau al jaub itu apa dan awal agak Jadi lupa dan. al-jawf itu dia rongga, rongga tenggorokan sampai rongga mulut gitu. Al-jawf itu Hmm, artinya begitu. Makanya kan ketika al-jawf itu mad itu jadi tidak ada titik tekannya memang. Makanya hmm, lil hawa itantahi sampai beresnya atau habisnya nafas. Eh, nggak ada a. hmm, Nah, kalau tadi kan misalkan hamzah jadi a. Nah, itu jadi hamzah. Kan hmm, cara kita ngetesnya kita bisa sukunkan huruf tersebut yang ini kita tes ya. Sebelumnya kita coba kasih fathah dan huruf yang lain kan. Atau misalkan tadi ain a. Aloha ah, ah ya, ah, ghain al kho hmm, ah. Nah, kalau aljuf ini nggak ada dia nggak bisa. A hmm, ba ya, 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 ba gitu. kami, Difahami ya? ya, Ustaz. Ya gitu. Jadi Paham, memang paham, paham. tidak ada jadi kalau ditekan malah jadi yang lain jadi salah gitu. Itu maksudnya. Lil hawa itantahi itu seperti itu. Sampai selesainya nafas. Tapi selesainya nafas itu memang karena dia konsepnya itu yang kita kenalkan sebagai matobi'i. Jadi alamiah, jadi enggak panjang-panjang. Jadi dua harokat itu memang sesuai dengan nafas kita kalau kita menghembuskan nafas, ya itu dua harokat begitu. Ah, Hmm, kalau ditambahin itu kita ada effort yang lebih. Itu bukan lagi tobi'iyah. Itu nanti bahasannya di mad far'i begitu. hmm. Oke, difahami ya? Oke, cukup. Baik, itu mungkin atau ada pertanyaan lain? Boleh silakan. Cukup deh. Cukup ya, oke. Sama. Kalau tidak ada, saya pikir dia cukupkan walaupun sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan yang penting istiqomah ya. Mudah-mudahan Ya. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan di dalam hidup kita, kemudian di dalam semua urusan kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin suratul asr bismillahirrahmanirrahim al asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live Pak ya. Ya, Pak. Silakan.